Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang biografi, ajaran dan keistimewaan dari Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi sampai 505 Hijriah atau 1111 Masehi adalah seorang intelektual Islam Persia yang sangat berpengaruh. Sebagai seorang teolog, filosof, sufi, dan ahli hukum yang brilian, karya-karyanya memberikan kontribusi besar pada pemikiran Islam, terutama dalam teologi kalam, filsafat, dan tasawuf, kecerdasan, kemampuan integrasi ilmu, dan kejujuran dalam mencari kebenaran menjadikan figur yang dihormati hingga kini. Biografi ini akan membahas perjalanan hidup, ajaran utama, dan keistimewaan Al-Ghazali sebagai pemikir abadi. Biografi Imam Al-Ghazali. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali atau Syiah Syafi'i lahir di Tus, Khurasan. Ayahnya seorang pemintal wal yang saleh. Setelah yatim, ia diasuh seorang sufi. Pendidikan awalnya di Tus, lalu ke Naisabur berguru pada Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Menguasai fikih, usul fikih, kalam, dan logika. Tahun 484 Hijriah atau 1091 Masehi, ia menjadi profesor di Universitas Nizamiyah Baghdad. Mencapai puncak kejayaan intelektual dengan karya seperti Maqasid al-Falasifah dan Tahafut al-Falasifah. Namun, krisis spiritualnya membawanya meninggalkan Baghdad tahun 488 Hijriah atau 1095 Masehi untuk hidup asketis dan berkelana selama 10 tahun. Setelah itu, ia kembali mengejar di Nizamiyah, Naisabur, dan Tus, menghasilkan karya monumental Ihya Ulumuddin. Al-Ghazali wafat di Tus tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi, meninggalkan warisan intelektual dan spiritual yang berharga. Ajaran-ajaran utama Imam Al-Ghazali. Ajaran utama Al-Ghazali meliputi kritik terhadap filsafat Yunani dan para filosof Muslim, terutama dalam karyanya Tahafut al-Falasifah. Meskipun beliau juga menguasai logika filosofis, dalam teologi kalam ia berusaha menjembatani akal dan wahyu, menggunakan argumen rasional untuk membela akidah Islam sambil menekankan keterbatasan akal dan pentingnya wahyu. Pengalaman sofistiknya menekankan tasawuf sebagai jalan mendekatkan diri pada Allah melalui penyucian jiwa yang diintegrasikan dalam Ihya Ulumuddin. Beliau juga sangat memperhatikan etika dan akhlak, membahas penyakit hati dan menekankan sifat-sifat terpuji. Terakhir, Al-Ghazali memandang ilmu sebagai penerang kebenaran, membaginya menjadi bermanfaat dan tidak bermanfaat, dengan ilmu tentang Allah sebagai yang utama, serta menekankan pentingnya mengamalkan ilmu. Imam Al-Ghazali, beliau menguasai berbagai disiplin ilmu seperti fikih, usul fikih, kalam, filsafat, logika, tasawuf, dan mampu mengintegrasikannya. Kecerdasan dan daya analisisnya sangat tinggi. Beliau memiliki kejujuran intelektual dan spiritual, terbukti dari krisis dan pencarian pribadinya. Al-Ghazali adalah penulis produktif dengan karya berpengaruh seperti Ihya Ulumuddin yang ditulis dengan gaya jelas dan menyentuh. Pemikirannya abadi dan beliau dianggap sebagai seorang mujaddid. Keistimewaannya juga terletak pada kemampuannya memandukan akal dan hati dalam mencari kebenaran. Penutup, Imam Al-Ghazali adalah cendekiawan muslim luar biasa dengan perjalanan hidup penuh pencarian ilmu dan spiritualitas. Ajaran-ajarannya yang mendalam dan komprehensif serta keistimewaannya menjadikan pemikir paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Warisan intelektual dan spiritualnya terus menginspirasi umat Islam untuk memenuhi dan menghayati agama secara mendalam dan holistik. Beliau adalah teladan ilmu yang cerdas intelektual dan kaya spiritual. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.